Keluarga saya tinggal di dekat Sungai Kuning. Konon, 5.000 tahun yang lalu, Dayu mengendalikan banjir. Dahulu kala, seorang raja naga dipenjara di sini. Siapa yang bisa mengendalikan naga ini? Bisakah kamu menjadi abadi? Ini usia berapa? Mengapa masih ada orang tua yang mengemis di sini? Pak, hari ini dingin sekali. Cepatlah cari tempat yang hangat untuk makan makanan panas. Nak, kamu orang yang baik. 5.000 tahun. Akhirnya aku telah menunggu pemilik kuali naga terkunci ini. Tripod pengunci naga. Tepa, ini adalah tripod yang digunakan Dayu untuk menundukkan dewa naga kala itu. Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menghilang? Benarkah aku bertemu peri? Hei, kuali naga pengunci telah mengenali pemiliknya. Minumlah darah naga. Masuki jalan pertanian. Suara apa itu? Cairan hijau di dalam kuali darah naga ini adalah darah. Dan baunya sangat enak. Aku sangat ingin mencobanya. Hei, tidak. Bagaimana jika ini beracun? Biarkan babi saya mencobanya dulu. Astaga, bagaimana babi ini bisa sebesar ini? Astaga, bagaimana babi ini bisa sebesar ini? Mungkinkah cairan ini benar-benar darah dewa naga? Cobalah ayam. Wow! Ayam ini sebesar burung unta, bertelur sebesar itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasa telur ini. Ya, itu 10 kali lebih baik daripada telur. Dan setelah makan, saya merasa jauh lebih ringan secara keseluruhan. Tripod kecil ini benar-benar sebuah harta karun. Darah naga di dalam kuali ini akan terisi kembali secara otomatis dan perlahan. Pokoknya, kuali naga pengunci telah mengenali saya sebagai tuannya. Saya tidak terburu-buru untuk minum. Saya harap dia menghasilkan uang untuk membantu keluarga ibunya. Tidur. Hai. Darah naga memang penuh. Sekarang tempat ini bisa menjadi kebun buah. Jika ini bisa membuat buah di kebun menjadi lebih besar. Kalau begitu, bukankah aku akan kaya? Aku kaya? Aku benar-benar kaya kali ini. Rasanya lebih manis daripada madu, meleleh di mulut. Tetapkan untuk dijual dengan harga yang bagus. Aku tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Hei. Beraninya mencuri bisnis saya. Aku duduk di sini dan menatapmu hari ini. Seandainya saja aku bisa menjual satu. Aku akan menyuruhmu dan pembeli apel itu berjalan-jalan. Setelah menanam buah roh, saya ingin mengeluarkannya. Cobalah menjualnya. Siapa yang tahu? Tapi itu ditekan. Bukankah ini Bos Wang dari Star Hotel? Mengapa Anda datang ke sini untuk membeli buah? Oh Nona, lihatlah apel-apel itu. Apel saya tidak hanya enak. Ini menyehatkan tubuh. Oh, wanita cantik. Tapi jangan percaya itu. Keluarganya adalah keluarga termiskin di kota itu. Semua apel itu ditanam dengan kotoran dan urin. Kotor dan tidak enak. Ini tidak terlihat kotor. Dan aroma buah yang istimewa. Enak sekali. Saya akan meminta seseorang untuk membuang semua apelnya. Mulai sekarang, aku akan mengambil kalian semua. Saya Wang Xiaoyun dari Star Hotel. Mulai sekarang, semua apelmu akan menjadi milikku. Semoga kita dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Oke. Alipay 100.000 yuan. Hei Bos Wang. Apakah kamu terlalu banyak berputar? Hei Bos Wang. Apakah kamu terlalu banyak berputar? Apel saya tidak semahal itu. Apelmu berharga. Ambillah. Lobster ini benar-benar bisa menghasilkan apel yang enak. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menjual telur. Bos wanita di kasir. Hei oke. Oh, benar. Nyonya Bos, apakah Anda menerima telur di rumah? Anda menjual telur. Apakah Anda seorang petani atau produsen? Telur petani? Tapi telur saya agak aneh. Jangan kaget. Izinkan saya melihatnya. Aduh, kamu seperti telur. Ini telur burung unta, kan? Aku tidak mampu memakan manusia. Bos, saya sebenarnya adalah telur. Ayamku sangat tinggi. Saya makan satu kemarin dan rasanya enak. Hai Dazuang. Hai. Ayo goreng. Oke. Telur orak-arik dengan daun bawang. Baunya enak. Oke. Saya akan mengambil semua telur burung unta Anda. 200 masing-masing dan 20.000 burung unta Anda. Antarkan ke saya besok. Tinggalkan informasi kontak. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Saya menghasilkan puluhan ribu dolar hari ini. Cukup untuk saya bekerja selama setengah tahun. Rich untuk menghormati ibuku. Ayam ini terlihat sangat bagus dan sehat. Darah naga ini bisa membuat ayam bertelur raksasa. Pohon buah dapat meningkatkan produksi. Apa yang terjadi ketika orang meminumnya? Darah naga ini bisa membuat ayam bertelur raksasa. Pohon buah dapat meningkatkan produksi. Jika orang minum, apa yang akan terjadi? Babi itu baik-baik saja setelah meminumnya. Aku takut palu.
Ah, akhirnya kau sampai di sini. Akulah tawanan di dalam kuali naga yang terkunci ini. Sungai Kuning Huanglong. Naga kuning adalah naga yang tertindas oleh air hujan yang deras. Tepat 5.000 tahun yang lalu. Aku terjebak di sini di tengah hujan. Menunggu seseorang untuk mengenali Tuhan. Sekarang kau menggunakan darah nagaku untuk memuaskan dahagamu. Dia tidak hanya menjadi tuanku. Dia juga telah resmi memasuki jalan kultivasi. Penanaman. Tentu saja, ini juga merupakan 9 hukum sejati yang mendalam. Tercatat bahwa metode penguatan tubuh dengan pengobatan spiritual dapat membantu Anda membangun fondasi. Kamu harus berlatih dengan baik. Segera menjadi abadi. Keluarkan aku dari sini. Oke? Saya pergi. Luangkan waktu Anda dan ingatlah untuk membawa makanan untuk manusia lain kali. Aku belum mencicipinya selama 5.000 tahun. Uh, uh. Bukankah ini benar? Budidaya itu nyata. Sutra Hati Suan-Suan. 9 hukum sejati yang mendalam. Ini bukan hanya metode untuk mem para abadi atau keahlian medis yang luar biasa. Huanglong tua cukup penyayang. Xiaoshan, Xiaoshan, ada apa denganmu? Kakiku sakit. Bu, apakah ada yang menusuk ibu dengan jarum kemarin? Dokter Liu diundang oleh Xiao Fang. Nyaman setelah diikat. Saya pikir itu terlalu mahal dan saya tidak membeli perawatan tersebut. Dokter gadungan ini. Oh, 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 oh. Apakah ibu sudah lebih baik? UPS, ternyata bisa bergerak. UPS? Oke, nak. Kapan kamu belajar akupuntur? Saya mempelajarinya dari buku-buku akupuntur. Hei, Bu, berbaringlah sebentar. Aku akan memasak untukmu. Oke? Aduh. Apakah Xiaoshan ada di sana? Nona Wang Xiaoyun, mengapa kamu di sini? Apel Anda terjual dengan baik kemarin. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang agen penjualan. Ah, hei, kenapa hidungmu berdarah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin cuaca agak kering akhir-akhir ini. Setelah melatih para immortal, dia masih bisa melihat menembus batas. Bagaimana Anda akan bertemu orang-orang di masa depan? Cara kamu menatapku barusan. Sama seperti Huang yang melihat daging dan tulang. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Ada 2 jenis agen. Salah satu caranya adalah Anda menanamnya dan saya menjualnya. Jika dibagi menjadi satu, saya akan memberikan harga pembeliannya. Kalau begitu, Apple tidak akan ada hubungannya dengan Anda di masa depan. Tapi kamu hanya bisa menjualnya padaku. Kemudian saya memilih untuk membeli saham tersebut. Jika terjual, ide bagus. Kalau begitu, aku akan memberikan semua anggur dan pir itu padamu. Tanda tangani untuk berbagi lalu. Apakah Anda punya buah-buahan lain? Apakah rasanya semanis apel ini? Lalu biarkan saja. Saya punya cara khusus. Tentu saja tidak lebih buruk dari Apple. Berapa harga pembeliannya? 50 dan Gin. 50, saya kira masih 25 dari terakhir kali. Nona Wang, Anda benar-benar orang yang baik. Saat aku menjadi kaya, aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan. Oh, jangan miskin. Anda menanam apel dengan baik. Ngomong-ngomong, ajak aku ke kebunmu untuk melihat-lihat. Mendaki gunung dengan sepatu hak tinggi akan merepotkan bagimu. Mudo di gunung. Biar saya carikan Anda sepatu hujan. Hei tidak, berjalanlah perlahan saja. Baiklah. Mari kita pergi. Aku yang memimpin. Pinggang ini seperti glukosa. Ah, Chen Xiaoshan. Seberapa jauh kebun buah ini? Hanya 2 putaran lagi. Kedua kaki yang ditekuk terasa lembut. Baiklah, bantu aku. Aromanya lebih harum daripada bunga apel. Kecanduan aroma. Hei, kenapa kamu linglung? Ayo pergi. Oke. Ciuman pertamaku kuberikan kepada seorang petani apel miskin. Kamu melakukannya dengan sengaja. Hei, aku bukan. Kamu sampai tersandung. Batuk-batuk. Kali ini, aku akan mengampunimu dulu. Cepat aja aku ke kebun untuk jalan-jalan, dan rekam layarnya di sini. Ah, kontrak tersebut ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun. Deposit sebesar 100.000 juga akan ditransfer ke kartu Anda. Perusahaan akan mengirim seseorang untuk mengambil apel-apel itu minggu depan. Ingatlah untuk selalu siap sedia. Terima kasih banyak. Mengapa Nona Wang tidak tinggal untuk makan siang? Tidak perlu. Saya ada urusan di sore hari. Ingat untuk menyiapkan apel. Oke, aku ingat. Maka kita ditakdirkan untuk bertemu lagi denganmu. Selamat tinggal karena takdir. Hei,
Siapa wanita tadi? Apa yang kalian berdua lakukan di atas gunung? Apakah kamu melakukannya? Hei 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 hei. Berikan saya informasi kontaknya. Maukah kamu menjadi adik laki-lakiku di masa depan? Pen Ervati bukan urusanmu. Berapa usiamu? Beraninya kau membiarkan aku menjadi adikmu? Aku bercinta dengan Chen Xiaoshan. Beraninya kau menyentuhku? Paman saya adalah kepala desa. Beraninya kau menendang pamanmu? Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Aku salah? Bro, izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Lai Erbao, jika kamu mau, beraninya kau menggertak si kakek tua boneka dan kembali bergaul dengan para wanita tua itu. Aku akan mematahkan kaki ketigamu. Oke. Aku akan minta pamanku untuk membunuhmu malam ini. Pergi sana, ambil $20.000. Buat ibu bahagia. Aduh buyung. Oh hai. Bukit. Hei, pasanganmu tidak mengikuti? Saya melihatnya pagi ini mengenakan pakaian yang sangat asing. Jangan bicara omong kosong tentang itu. Itu adalah Nona Wang, kolektor apel, bukan objeknya. Saya baru saja menandatangani kontrak 3 tahun, deposit $100.000. Di masa depan, kita akan memiliki uang untuk merenovasi rumah. Aku juga bisa membelikanmu gelang emas. Aduh, UPS, gelang emas apa yang kamu beli? Makan saja, ibu menyimpannya untukmu. Kapan waktu yang tepat untuk menikahi menantu perempuan? Hei, tapi, Nona Wang itu terlalu penakut. Tidak sebagus Gui Fang. Terakhir kali saya berada di rumah sakit, menuangkan teh dan memberikan air, seperti seorang anak perempuan. Haha. Bu, jangan dipikirkan, maka Gui Fang adalah Gui Fang. Kalau begitu, Nona Wang adalah seorang pelanggan. Oh, ini berbeda. Oke hahaha. Bu, aku akan membantumu bekerja. Oke. Oh. Hahaha. Bukit. Lai Changgui mengajak orang-orang menggali kuburan lain. Apa-apaan? Hai Xiaoshan. Tunggu aku. UPS. 2 kucing dan 2 harimau. Komite desa menyetujui lahan ini untuk membangun toilet umum. Saya persetan denganmu. Lai Erhu, aku akan meniduri seluruh keluargamu. Chen Xiaoshan, kau berani-beraninya tidak mematuhi perintah panitia desa. Omong kosong, bukan hakmu untuk menunjuk jari ke makam ayahku. Gulungan. Paman, wajahmu. Siapa yang berani menyentuh makam ayahku hari ini? Aku akan menguburnya di sini. Dari mana asal babi ini? Mengapa ukurannya begitu besar? Ini adalah seorang jenius. Ingin memakan manusia. Ah? Baru saja terkena percikan ambergris sekali. Untuk memelihara babi yang sangat protektif. Simpan untuk nanti. Lebih baik daripada anjing. Bangun dan beranilah menggali kuburan ayahku hari ini. Aku akan menguburmu di sini untuk menebus kesalahan. Chen Xiaoshan, apa yang sedang kamu lakukan? Membunuh itu melanggar hukum. Kau gila. Aku salah. Saya minta maaf dan tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Seseorang kuburkan aku hidup-hidup. Seseorang. Chen Xiaoshan UPS. Kamu akan masuk penjara. Tarik dia ke atas. Hai. Pemilik toko, kamu yang memimpin penggalian kuburan orang, seharusnya memberikan penjelasan. Ya. Aku bukan manusia. Saya berada di depan begitu banyak orang. Saya meminta maaf kepada Chen Xiaoshan. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Lain kali kau berani menyentuh makam ayahku lagi. Saya menguburnya langsung. Kau bahkan tak diberi kesempatan untuk bernyanyi. Oke, saya akan membayar biaya pengobatan. Saya membayar pedang Siufan. Aku salah. Hei, Xiao Chen, keluarga Lai juga terluka. Mengapa kamu tidak menolak? Kami digigit babi. Ini bukan tentang Chen Xiaoshan. Ini tentang gigitan babi. Kamu menungguku. Kamu panik sekali. Chen Xiaoshan, anak ini sungguh kejam. Aku tak akan berani memprovokasinya lagi di masa depan. Aduh buyung. Lai Changgui benar-benar meminta maaf kepada Chen Xiaoshan. Matahari terbit di barat. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chen Xiaoshan menendangnya ke dalam lubang. Terkubur di dalam dada. Ya, dia. Orang jujur tidak bisa terburu-buru. Tapi jauhi tempat itu. Ayo. Apakah Paman Long ada di rumah? Tidak masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan meminta Paman Long Stick untuk menyampaikan beberapa patah kata. Oke, tongkat panjangku telah kau singkirkan. Pergi dari sini, biarkan gunung masuk. Bersenandung. Jika kau menyentuh tongkat panjangku lagi, aku bertengkar denganmu. Duduk di atas bukit. Pria tua ini tidak jahat. Ini jelas merupakan angin dingin yang masuk ke dalam tubuh. Merenungkan, Pak Oyama mengatakan bahwa saya melakukannya. Makam ayahmu hanya dapat diselamatkan dengan meminum darah Tuhanmu. Silakan. Hei, kamu tidak jahat. Kamu kedinginan.
Stagnasi ki dan darah. Saya hanya akan menjahitnya 2 kali. Hahaha. Aku siap, aku siap. Haha menantu perempuan. Aku sudah siap. Haha, Xiao Shan. Paman bukanlah manusia sebelumnya. Aku akan memberimu satu. Bangunlah paman. Saya di sini untuk berdamai. Asalkan kedua kucing dan kedua harimau itu tidak mengganggu aku dan ibuku. Jangan sampai sungai itu jebol. Oke? Jangan khawatir. Saya akan segera bicara. Siapa yang berani berurusan denganmu? Aku akan menjaganya. Aku akan membantumu. Xiao Shan tadi adalah bibi. Tidak? Harganya 3.000 dolar. Apakah kamu menyimpannya? Tante dipersilakan. Lai Changgui akhirnya menyerah. 3.000 yuan cukup untuk membeli gaun katun baru untuk ibuku. Hai bibi. Kalau begitu, saya akan kembali dulu. Pulanglah dan makan pangsit. Hei oke. UPS, Bu. Sibuk. Bagaimana percakapanmu dengan Lai Changgui? Sudah diputuskan. Dia tidak akan pernah mencari masalah lagi. Anda berhak menyimpan biaya permintaan maaf sebesar 3.000 yuan. Anda juga bisa menerima uang dari sekretaris partai. Kembalikan dengan cepat. UPS, ibu memberikannya dengan sukarela. Ambil saja bunganya. Hai, aku lelah. Aku mau tidur lagi. Tentara membuka. Tuan, yang kau bawa adalah daging manusia. 2 tael daging kepala babi. Old Huanglong, kamu makan dulu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu setelah makan. Tuan, darah naga ini adalah darah dewa kuno. Wadah fana sama sekali tidak bisa bertahan. Tidak ada apa-apa selain tripod pengunci naga. Akan kuberikan padamu. Bayi bersenandung. Ini adalah cincin harta karun. Bisa merasakan reiki dan melihat barang antik. Jangan khawatir tentang menemukan benda-benda spiritual di masa depan. Sing Lau Huanglong. Cukup menarik untuk saya bawakan Erguoto lain kali. Cincin harta karun ini. Jika Anda benar-benar bisa berburu harta karun, saya punya banyak cara untuk menghasilkan kekayaan. Bukit. Sudah waktunya makan, oke? Hai adik kecil. Permisi. Bagaimana cara saya sampai ke Gunung Siput? Hei, Meiyun, abaikan orang bodoh ini. Mungkin aja kami ke parit untuk memetik buah. Sedang mencari monyet. Monyet adalah yang terbaik dalam memanjat pohon. Ah, ayo. Oh ya. Lebih baik menangkap monyet dan bekerja. Gunung Siput ini memiliki banyak monyet. Semoga beruntung malam ini. Mungkin menangkap monyet. Hutan ini sangat luas. Mengapa tidak ada seekor monyet pun? Bukankah dunia hewan mengatakan bahwa di mana ada hutan, di situ pasti ada monyet? Akhirnya izinkan aku menemukanmu. Beraninya kau bersembunyi. Hei, monyet kecil, berani melawan balik. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Hei, monyet ini sangat pintar. Ming pastilah Raja Kera. Aku harus menangkapmu hari ini. Jangan lari, monyet kecil. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membawamu kembali untuk meminum darah naga. Benar saja, Raja Kera. Tidak heran kalau ini sangat ampuh. Ini adalah harta karun. Kaya raya, kaya raya. Ginseng liar ini setidaknya berusia 7 atau 800 tahun. Nilainya jutaan. Wah, kaya banget hehe. Bertarung. Hidup ini milikku. Pergi ke neraka, dasar binatang buas. Saudari cantik, saudari cantik. Mengapa ada orang yang berbaring di sini? Bajingan mana yang tidak punya mata untuk berjalan? Apa kabar, kamu, nak? Jaga kebersihan mulutmu. Apakah dia kabut beracun? Saya mengambil ini. Kaulah pelakunya, dasar bocah nakal. Kamu, penduduk desa pegunungan. Keterampilan medis apa yang Anda kuasai? Lolos. Jangan sentuh Miun dengan tangan kotormu. Jangan sentuh Miun dengan tangan kotormu. Sepupunya tinggal di sini. Mungkin aku mengerti kentut. Biarkan dia mencoba. Bersenandung sambil memainkan sepasang bantal hias. Orang-orang meninggal dan masih saja berisik. Seandainya aku tidak menghasilkan banyak uang tadi malam, aku tidak memintanya. Hei,
Berani-beraninya kau menyentuh pacarku. Lepaskan aku, nak. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak apa-apa. Aku sudah menusuk lubang ramimu. Tunggu sampai aku menyembuhkannya sebelum melepaskan. Wah, aku belum pernah menyentuh dada pacarku. Matilah kau. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Aku harus menusuk jantungnya dengan jarum. Ah, mengapa kamu menelanjanginya? Percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi untuk menangkapmu. Jangan berisik. Dia menderita penyakit jantung bawaan. Saya harus menggali lubang di tengah pohon cendana. Bagaimana Anda tahu Mei Yun mengidap penyakit jantung bawaan? Anda benar-benar dokter yang luar biasa. Memperlambat. Oke, titik lompatan cincinmu telah disegel selama 2,5 menit. Bagian bawah tubuh harus menunggu. Kamu yang menjaga mereka. Nak, beranikah kau menyebutkan namamu? Beri saya waktu 2 menit. Aku menghancurkanmu selama 20 tahun. Sepupu, seandainya bukan karena dia, Mei Yun sudah selesai. Terima kasih telah menyelamatkan Mei Yun. Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Chen Xiaoshan, Desa Xiaohego. Oke. Ginsengnya besar sekali. Setidaknya beberapa ratus tahun. Ah, baru saja saya ambil. Ratusan tahun. Tapi sudah dipesan. Berhenti. Jual ginseng padaku. Berapa yang dibayarkan orang lain? Lupakan apa yang terjadi sebelum aku menggandakannya. Ini tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual tanpa menanyakan harga terlebih dahulu. Sebutkan harganya. Aku akan memikirkannya. 2 juta. Orang yang membeli ginseng ini sebelumnya seharga 2 juta, sekarang membayar 10 juta. Kamu tidak bisa menjualnya dengan harga ini? Ayo pergi. Hei kamu. Apa yang akan terjadi pada Raja Ginseng ditambah darah naga dalam ratusan tahun mendatang? Ah, setiap mutiara bertahan selama 35 tahun. Tanaman ini setidaknya berusia 600 tahun. Coba jual yang ukuran sedang dulu. Pastikan. Bagaimana dengan sepupu? Apa yang harus saya lakukan? Ada apa denganmu? Apakah Anda butuh bantuan? Saudara Chen, mobil kita mogok. Ponsel tidak memiliki sinyal. Saudari Mei Yun belum sembuh. Bisakah Anda mengantar kami ke ibu kota kabupaten? Oke. Lalu apa identitas kita saat kembali nanti? Istirahat 3 putaran. Sungguh memalukan. Mei Yun bisa tampil di depan umum. Rak jenis apa yang akan Anda pasang? Aku sangat lapar. Kakak Mei Yun, katamu. Jiai berkata, aku bisa melakukannya. Tidak perlu malu, Bung. Tuan, Anda tidak pulang semalaman. Bawahan tersebut akan menjemput Anda. Anak ini menghina Mei Yun. Patahkan tangan dan kakinya untukku. Hei kamu bersamaku. Butler Wang mundur. Dia menyelamatkan hidupku. Siapa yang akan melawannya? Apakah saya keluarga yang bertanggung jawab sampai akhir? Siapa yang berani menyentuh kakak Chen? Aku akan memberitahu paman ketiga. Anda sedang mencari Wang Jiai di luar. Diam. Mei Yun, aku akan mengantarmu ke panti jompo di ibu kota provinsi. Kondisi tanah pada kaki berlumpur ini memiliki konsekuensi. BMW terlalu kaku. Aku butuh udara segar. Sepupu Mei Yun lebih memilih duduk sambil tertawa terbahak-bahak selama 3 putaran. Aku tidak ingin menangis di dalam BMW MU. HMPH, Saudara Chen, ayo pergi. Semakin marah Wang Jiayu, semakin bahagia saya. Senang banget haha. Berhenti. Perampokan. Perampok itu memegang kepalanya dan berlutut. Wanita di dalam mobil. Hehe, hari ini 2 produk terbaik dicuri duluan. Hei. Hai, Saudara Chen. Jangan bertindak impulsif. Mereka punya pisau dan aku yang akan membayar. Pikirkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Lihat, ini pisau. Tunggu sampai aku muak dengan kedua cewek ini. Bersihkan lagi kakimu yang berlumpur. Persetan denganmu. Kakak laki-laki adalah seorang ahli sanda. Anak ini adalah seorang pelatih. Kulit jeruk Songming. Kaki anjing sepupuku. Beraninya kau merampok. Tante, saya Wang Jiayu memintamu untuk datang. Apa yang dia inginkan? Sepupuku tidak bisa. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini Wang Jiayu. Dia bilang dia akan melukaimu. Lalu obati Himeyun. Aku akan menyuruh kalian berpelukan dan menjebak kalian agar dipenjara. Memaksa Himeyun untuk menikah dengannya. UPS, sungguh kejam. Orang ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Benarkah begitu? Kami menggelar pertunjukan. Kami berdua pura-pura pusing. Wang Jiayi, pergilah ke rumputan di sana untuk mengambil foto. Mari kita lihat apakah sepupumu berani datang. Ya? Oke. Ya. Limbah. Bersihkan kaki-kaki berlumpur dan buatlah kekacauan seperti itu. Hei,
bocah nakal. Baru saja bertengkar denganku. Tunggu sampai saya selesai. Ambil foto kamu sedang berpelukan dengan Myun. Dia harus menikah denganku dengan patuh. HMPH, tunggu saja sampai kamu masuk penjara. Hei, 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 hahaha. Ah Wang Jiayu. Mengapa kamu begitu beracun? Kau mengirim anak buahmu ke kelompok perampok palsu untuk membunuh saudara Chen. Kamu ingin memanjakanku, kamu menjijikan. Kau tidak pingsan, kau mengirim penculik untuk menculikku. Kamu ingin memanjakanku, apakah kau akan menghancurkanku? Nah, sekarang kamu sudah tahu. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura. Saya yang mengatur perampok itu. Apakah Anda tidak mengganggu BMW Anda? Kamu naik becak, kehilangan muka. Aku akan melakukannya di sini hari ini. Aku akan membunuhmu lagi. Berpura-pura jatuh dari tebing. Hai! Teriakan padamu. Kemudian, Kakak Chen dipukuli hingga tewas oleh bawahan saya. Tunggu sampai kamu selesai. Aku akan mengubur kalian bersama-sama. Siang bolong. Alam semesta itu terang. Tuan Chen sebenarnya ingin merampok gadis rakyat itu. Masih ingin membunuh. Apakah orang kaya bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan? Untungnya, saya menggunakan ponsel saya untuk mengambil gambar kejadian barusan. Anda mengatakan jika saya menyerahkan video ini ke kantor polisi, apakah saya masih akan mendapatkan bonus? Chen Xiaoshan, mengapa kamu tidak dipukuli sampai mati? Hanya bawahan-bawahanmu yang tidak berguna ini yang masih ingin membunuhku. Katakan padaku bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Sepupu, kau telah sangat mengecewakanku. Kau bahkan ingin menyakitiku? Sepupu Meiyun. Aku salah, aku dikelirukan oleh Chen Xiaoshan. Saya tulus kepada Meiyun. Jangan beritahu kakek. Dia akan membunuhku. Oke, tapi kamu harus meminta maaf kepada kakak Chen terlebih dahulu. Asalkan dia memaafkanmu, aku tidak akan mengatakannya. Kakak Chen, tadi saya sempat bingung beberapa saat. Suaranya terlalu pelan, tidak bisa mendengar. Saudara Chen, saya minta maaf. Saya tadi merasa bingung. Sungguh memalukan. Tuan muda kedua saya dari keluarga Wang sebenarnya memohon ampun kepada petani itu. Aku harus membalasnya 1000 kali lipat di masa depan. Hei, kakak Chen, aku salah. Bisakah video tersebut dihapus? Aku akan membelikanmu 1 juta. Aku tidak peduli dengan 1 juta itu. Namun, para siswa sekolah dasar di desa kami, saya harus berjalan lebih dari 10 km ke sekolah setiap hari. Bagaimana dengan ini? Anda menginvestasikan 1 juta untuk membangun sekolah dasar Hope. Peristiwa hari ini sudah berlalu. Bertani itu sederhana. Tunggu sampai kamu bisa menenangkan mereka. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Saya ingin membangun sekolah. Sumur mimpi. Saya akan mengirim seseorang untuk mensurvei yayasan tersebut dalam beberapa hari. Saudara Chen, ini bukan apa-apa. Aku duluan. Pergilah. Saudara Chen, kita akan segera bertemu lagi. Bos. Buka pintunya, bos. Buka pintunya, bos. Hei, kenapa toko ini tutup? Apa yang kamu tunggu? Dari pedesaan. Saya tidak melihat semua orang membeli telur burung unta. Bos wanita itu tiba hari ini. Berapa harga telur burung unta? Lelang 500, paham? Lihatlah kemiskinanmu. Inilah yang kami, orang kaya, makan. HMPH. Aku mengalaminya setiap hari, dan aku memberikannya kepada babi. Saya punya sebanyak yang saya mau. Bos. Chen Xiaoshan mengirimku ke sini. Jika tidak, toko saya akan dihancurkan. 1 saja sudah cukup. Nyonya bos, saya di depan pintu. Terlalu banyak orang di depan pintu. Aku tidak bisa masuk. Bos UPS. Akhirnya dibuka juga. Suara apa itu? Hei. Mundur. Hei. Bos hei. Minggir. Itu kerabat saya yang datang untuk mengantarkan barang. Jangan berteriak. Teriak lagi untuk mendiskualifikasi dari pembelian. Saudaraku, kau menaruh. Jual 1 padaku. Saya sudah mengantre selama 2 hari. Saudaraku, jual 1 padaku. Aku tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi, putriku, temanku sudah tidak menginginkanku lagi. Kakak, jual 1 padaku. Jual 1 padaku. Semuanya berupa antrean. Bagaimana situasi dengan bos wanita itu? Bukankah itu hanya sebutir telur? Haha, tanyakan pada Dazuang. Dia yang paling tahu. Hei ayo. Dulu saya kesulitan mengangkat barang. Aku mencuri 2 suapan telur burung unta yang kau berikan padaku. Itu membawaku ke sana. Saya menemukan 2 wanita di malam hari. Suruh mereka berjalan menabrak tembok keesokan harinya. Nyonya bos, masih banyak sekali pria di pusat pemerintahan kabupaten kita. Apakah Anda membutuhkannya? Pria mana yang tidak butuh tampil agung? Penyembuhan dan kebugaran diperlukan. Haha, jangan pergi hari ini. Kakak perempuanmu mengundangmu makan malam. Oke. Ayo. Bos. Hei bos. Hei bos. Terima kasih, kakak ipar, atas keramahannya. Enak. Kan? Enak sekali. Datang lagi lain kali jika ada kesempatan. Ya? Tidak masalah. Hei bro, siapa pemain terbaik di daerah Anda? Aku adalah salah satu jenis tanah. Para penjual sayur tidak tahu. Tentu saja itu Ye Xuan. Kamu Xuan. Siapakah Ye Xuan? Guru Ye Xuan adalah juara bela diri 3 kali di provinsi kami. Dunia seni bela diri utara terkenal. Tidak ada gangster di pusat pemerintahan kabupaten kami. Itulah reputasinya. Guncangan itu sangat hebat. Sama-sama. Aha. Kalahkan Ye Xuan hari ini dan pergilah. Tunggu sampai dibersihkan. Dari selatan,
dari utara. Lihatlah. Lihatlah, ular boa segar hanya seharga $6.000. Sofa tas kulit ular ini, sisik tanduk ular, dan empedu pahit semuanya adalah bahan obat. Ular yang besar sekali. Lihatlah, berapa nilai ini? $6.000. $6.000. Oh, itu tidak terlalu buruk. Tapi percuma saja saya membelinya kembali. Saya tidak bisa menjualnya hari ini. UPS, apa yang sedang kamu remas? Ini, saudara ini. Saya menginginkan ular piton ini. Kakek berguna untuk penyembuhan. Tolong kirimkan uang ke keluarga itu dan saya akan memberi Anda tambahan 200. Akan saya berikan di rumah. Oke, tidak masalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Nak, apakah kamu menjual ular di sini? Tahukah Anda bahwa Lauzu adalah seekor ular? Apakah kamu mengalami kesulitan denganku? Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Tiger Song ada di sini. Lagu Tiger Song baru saja dirilis. Anak ini kurang beruntung. Aduh, sial sekali. Mereka. Anak ayam yang cantik sekali untuk menemani saudaraku. Saudaraku, aku bisa mempertimbangkan 2 minuman. Jangan ampuni bocah nakal ini. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Bagus-bagus indah-indah. Cepat dan bertenaga. Orang rata-rata adalah seorang ahli. Namun bagi saya, seorang ahli penyempurna senjata junior, ini seperti menyulam. Gadis kecil yang mencari kematian. Meminta maaf kepada atasan saya. Beranilah menanyakan nama gadis itu. Wing Chun Daun Willow. Ah, Wing Chun. Oh, ternyata dia adalah penerus Tuan Ye. Aku tidak punya mata. Biarkan gadis itu menghukum. Hari ini adalah sebuah pelajaran. Menindas orang lain lagi akan membuatmu menjadi harimau pincang. Hei, oke, ayo pergi, ayo. Ikut aku pulang. Hei, oke. Kakek. Saya membeli ular boa. Bahan-bahan obat untuk batuk Anda telah dikumpulkan. Liu Er kembali. Oke. Adik laki-laki ini? Pengiriman ular. Jangan berdiri di situ sambil tertawa. Anak bodoh, ada pisau di sana. Bantu saya menggali sisik ular dan mengambil kantung racunnya. Saya akan memberi Anda tambahan 500 yuan. Liu Er, bicaralah dengan sopan. Oh, kakek, abaikan saja dia. Hahaha, barang pecah belah harganya 500. Orang bodoh tidak akan menghasilkan uang. Liu Er berlatih hari ini? Coba saya lihat. Oke. Berhenti. Pukulan untuk menenggelamkan. Bersenandung. Kekuatan pinggang. Oke. Nah, lihatlah caramu menatapku barusan. Saya sangat tertarik dengan seni bela diri. Ayo belajar. Hei, hahaha. Aku kuat, takut menyakitimu. Apa yang kamu takutkan sehingga kamu menyakitiku? Ayo, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Seandainya kau bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Aku memanggilmu kakek. Saya di sini untuk menjual ular. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Aku harus membayar atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku tidak punya uang. Aku sudah selesai dengan mobil ini. Skala-skalanya juga sudah selesai. Kamu berikan uangnya padaku. Aku pergi sekarang. Berhenti. Jika Anda tidak menelepon, Anda tidak akan memberikan uang. Jika kamu bisa memukulku, saya akan memberi Anda 10.000. Benar-benar omong kosong. Baik, saya terima. Apakah kamu siap? Kamu sedang mempersiapkan apa? Oke, saya akan mulai. Oke. Tubuh bocah ini seperti pasak besi. Itu membuat lenganku mati rasa. Nona Ye, apakah Anda baik-baik saja? Kematian di pengadilan. Melepaskan. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Kamu memukulku lagi. Saatnya menang atau kalah. Lupakan. Anak laki-laki yang baik berani bertindak liar. Kakek, aku takut melukai cucumu. Bakat perempuan berkumpul. Saya kehilangan uang. Apakah ini sebuah kerugian? Nak, kamu berasal dari sekte mana? Ini berasal dari gerbang Tiefan Hebei. Saya seorang petani di desa Xiaohego. Tidak pernah berlatih seni bela diri. Petani ini sangat jago berkelahi. Reputasiku sebagai orang nomor 1 di Kementerian Urusan Wilayah Barat Laut akan tercoreng. Berani menghina saya. Lepaskan tanganmu. Aduh, ya. Tuan Ye, kamu memukul terlalu keras. Aku tidak bisa bernapas. Hei Liu Er. Para praktisi seni bela diri bersifat informal. Dia baru saja meminta maaf. Benar-benar? Aduh, sungguh. Aku akan membunuhnya. Jangan membuat keributan. Yah, kali ini kamu beruntung. Hei, apakah Tuan Yesian ada di sini? Wu Huang Dabao. Juara sanda wilayah barat daya 8 kali. Nah, mari kita pelajari. Hai adik kecil. Anda tidak menjual ular. Mengapa kamu di sini? Saya menjual ular di sini. Nah, kudengar kau adalah pemain terbaik di daerah ini. Setelah diskusi ini, saya harus pergi ke Suzhou untuk menantang Su Shizong. Kau tak berani? Hahaha. Di kejauhan ada seorang tamu. Minumlah secangkir teh dulu. Pintu Ye Liu. Ye Liu menutup pintu. Nah,
Itu diundang oleh Guru Wang. Oke. Kenapa kamu masih di sini, menunggu makan malam? Kamu tidak memberiku uang ular itu. Berdiri dan tunggu. Tunggu sampai kakek menjatuhkan sekelompok orang ini sebelum menghitung uang ular itu. Saya juga ingin berkompetisi. Siapapun yang bisa menyaingi kakek saya setidaknya telah memenangkan kejuaraan provinsi. Kamu juga pantas menjadi seorang petani. Jadi, berapa banyak kejuaraan yang telah Anda menangkan? Saya berlatih Wing Chun keluarga Ye pada usia 6 tahun. Apakah satu-satunya penerus? Semua saudara laki-laki dan perempuan saya telah memenangkan kejuaraan tingkat provinsi. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan saya. Lalu aku mengalahkanmu. Apakah Anda memenuhi syarat? Kamu bersenandung. Kakek terluka. Kamu pasti akan kalah. Tuan Ye potong di tengah. Tuan Ye memotong jalan tengahnya. Cara memotong bagian tengah dengan benar. Tuan Wang setuju. Saya tidak yakin jika penjual ular ini tidak menunjukkan Anda kepadanya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia adalah yang terbaik yang bisa kau kalahkan di wilayahmu. Nah, apakah kau berani melawanku? Kamu mau apa? Sekarang ada keluhan. Tampar pantatmu bersamaku. Ah. Apakah kamu masih bertarung? Ah, aku kalah. Ini adalah energi ki dari tinju dalam. Patahkan pohon setiap 5 meter. Jadi dia seorang ahli. Kau sengaja mempermalukan aku sebelumnya. Keren. Aku harus memberinya pelajaran saat kakak senior Jing Xuan kembali. Uang ular harus diberikan kepada saya. Ambil uangnya lalu pergi. Jangan menahanmu untuk makan malam. Anak laki-laki. Saya akan datang ke rumah Anda di lain hari untuk membahas seni bela diri dengan Anda. Kakek, abaikan dia. Contoh, Anda, Tuan Chen, saya ahli dalam segala jenis ketidakpuasan terhadap Anda. Hahaha. Halo. Apakah itu Bapak Chen Xiaoshan? Saya ingin membeli ginseng Anda yang sudah berusia seabad. Apakah Anda masih memilikinya? Hei, ini dia. Anda menginginkan inspeksi offline, kan? Nama belakang saya adalah Yu, dan saya sekarang berada di kamar 302 Hotel Huarong di ibu kota kabupaten. Hubungi saya saat Anda tiba. Hei, oke. Apakah ini baik-baik saja? Aku akan segera ke sana. Saya salah masuk pintu. Benar? Brother Chen yang menjual ginseng, kan? Silakan masuk dan duduk. Bukankah tadi yang meneleponku adalah seorang wanita? Itu asisten saya. Silakan masuk dan mengobrol. Mengapa baunya seperti darah? Tidak bagus, bertemu orang jahat. Adik laki-laki itu buru-buru ingin pergi. Tinggalkan ginsengnya. Hei, karena kamu sudah di sini. Jangan sampai selamat. Kamu mau apa? Hei, karena kamu sudah di sini. Jangan sampai selamat. Kamu mau apa? Apakah kamu membawa ginseng? Hei, coba keluarkan dan lihat apa artinya. Perampokan. Serahkan ginseng. Berjongkoklah di pojok dengan kepala Anda. Biarkan kamu hidup jika itu berharga. Jika tidak, hahaha bunuh. Perampokan. Kalian adalah bandit. Aku tidak takut bahwa aku adalah nenek moyang para bandit. Kematian di pengadilan. Yang kelima dan keenam membuatnya. Salah paham. Saya benar-benar membeli ginseng. Saya membawa semua uangnya. Uang itu milik wanita yang berada di bawah tempat tidur. Kan? Dialah yang membeli ginseng itu. Beraninya kau membunuh klienku? Ini adalah bisnis pertama saya. Akan membawa kesialan bagiku. Ah. Kakak laki-laki, aku akan memberimu uangnya. Uang untukmu. Wanita itu baru saja pingsan. Dia pingsan. Lepaskan aku. Siapakah kakak laki-lakiku? Saya adalah kaki tangan dalam menerima uang haram. Pergi dari sini. Kamu memanggil siapa kakak laki-laki? Ambil uang haram itu. Aku kaki tangannya. Pergi dari sini. Detak jantung terlalu lambat. Harus menyelamatkan orang dengan cepat. Miliknya. Gulungan. Siapakah kamu? Pergi sana, jangan sentuh aku. Membantu. Saya dipukuli. Saudari pusing. Jangan berteriak. Saya Chen Xiaoshan. Jawab panggilan Anda. Penjual ginseng itu adalah seorang penculik. Aku akan menjatuhkanmu.
Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu bersama para penculik ingin memperkosa saya. Hai saudari, jika kau mengulanginya lagi, aku tidak akan peduli padamu. Mereka memiliki kaki tangan. Mereka akan mengikatmu nanti. Tapi tak seorang pun menyelamatkanmu. Membantu. Saudari, jangan berteriak. Saudari, jangan minta bantuan. Xiong Laosan tidak sia-sia selama 3 bulan. Saya mengerti maksud Anda. Xiong Laosan membebaskan Sandra yang sedang jongkok di tanah dengan tangan di atas kepalanya. Saya bukan Xiong Laosan. Saya Chen Xiaoshan. Mereka yang bertani, mereka yang berbaring di tanah, itulah yang akan kamu tangkap. Xiong Laosan membebaskan Sandra. Aku bukan Xiong Laosan. Orang yang jongkok di tanah dengan kepala di tangannya. Saya Chen Xiaoshan. Mereka yang bertani, mereka yang berbaring di tanah, itulah yang akan kamu tangkap. Akhirnya berhasil menangkap Xiong Laosan. Kalian sedang melakukan apa? Bukan saya. Tidak. Saya bukan. Saya bukan. Tidak kembali ke biro. Meskipun kamu bukan adik laki-lakinya. Kami juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda telah melecehkan wanita ini. Kembalikan semuanya padaku. Kawan polisi, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk memulai lebih dulu? Paparan ini tidak baik. Pergi saja, jual ginseng dengan baik. Mengapa kamu terlibat dalam hal ini? Kawan polisi, saya telah diperlakukan tidak adil. Kawan polisi, saya telah diperlakukan tidak adil. Diam. Nama dan alamat. Kartu identitas kerja. Nomor 16, Grup 3, Desa Xiaohego, Kabupaten Quanshui, Chen Xiaoshan. Kartu identitas petani tidak dibawa. Beritahu saya kapan Anda bergabung dengan tim Xiong Laosan. Di mana para kaki tangan itu bersembunyi? Pasanganmu mengaku bahwa ginseng itu milik Yu Qiongfang. Kamu membagi rampasan perang secara tidak merata. Ini dia. Kamu ingin membunuhnya. Masih ingin memperkosanya. Yu Qiongfang juga mengatakan bahwa ginseng adalah miliknya. Mengapa Yu Qiongfang menjebakku? Ini pasti untuk lebih dari 1 juta tanaman ginseng. Saya protes. Mereka berdua pasti telah bersekongkol untuk menjebakku. Saya ingin menghadapi Xiong Laosan. Tenang. Ini kantor polisi. Beraninya kau bertingkah liar. Tenang, ini kantor polisi. Beraninya kau bertingkah liar. Chen Xiaoshan, kau masih saja keras kepala. Perlawanan ketat. Wang Minjun dan Chen Xiaoshan tidak bersalah. Segera bebaskan dan minta maaf. Ketua, mengapa Anda di sini? Saya tidak akan datang lagi. Anda memperlakukan pahlawan yang menyelamatkan orang sebagai seorang penjahat. Semua bukti mengarah padanya. Apakah dia punya penyokong dana? Aku akan memberitahu kakekku. Yu Shenda adalah orang-orang Xiong Laosan. Mereka merampok ginseng milik Yu Qiongfang. Uang tersebut dibayarkan oleh Chen Xiaoshan. Yu Qiongfang bingung. Uangnya masih ada di sana. Ini adalah pengakuan baru. Mengapa demikian? Percobaan yang salah adalah hal yang normal. Jangan salahkan diri sendiri. Xiong Laosan melanjutkan persidangan. Saya akan melayani Bapak Chen terlebih dahulu. Hai, Direktur San, bolehkah saya pergi? Tentu. Tuan Chen, maaf. Ini kesalahan kita. Saudara Chen ada di sini. Tuan Chen berjalan perlahan. Tak heran kalau sutradara San maju ke depan. Ini wajah para cewek kaya ini. Kakak Chen, aku pergi terburu-buru waktu itu. Tidak ada waktu untuk berterima kasih. Bolehkah saya mengundang Anda makan malam? Saya juga sedang lapar. Kenapa aku tidak mentraktirmu makan malam? Ya? Oke. Anak ini benar-benar punya latar belakang yang menarik. Xiao Yo mengawasinya akhir-akhir ini. Apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi? Laporkan kepada akulah rajanya. Saudari Meiyun, Saudara Chen, sate goreng ini enak sekali. Wanita tertua dari kota itu suka makan beberapa camilan khas pedesaan kami. Ini sangat bagus, saya sangat menyukainya. Di sana mereka menjual manisan buah hawthorn. Saya akan membeli labu yang dikandis. Hei, cewek itu cantik. Kamu mau apa? Kamu siapa? Aku berbelanja dengannya kemarin. Aku tidak mengenal saudaraku hari ini. Kamu mau apa? Kamu siapa? Aku berbelanja dengannya kemarin. Aku tidak mengenal saudaraku hari ini. Aku tidak punya pacar. Saya tidak mengenalnya. Jangan bikin masalah. Kamu siapa? Kamu mau berkelahi? Datanglah padaku ah. Chen Xiaoshan, kenapa kamu lagi? Mereka menculik temanku. Saya membela keadilan. Anda mengerti maksud saya? Kau ingin memperlakukanku sebagai orang jahat lagi? Aku mengikutimu. Masalah hotel ini belum terbebas dari kecurigaan. Dia harus kembali bersamaku hari ini untuk memberikan pernyataan. Banyak sekali orang yang menonton. Kau kembali menargetkanku. Hati-hati, aku mengadu padamu. Petugas Wang melaporkan kasus tersebut kepada publik. Volatilitas pasar. Penculikan terjadi. Gadis yang bersamanya diculik. Permisi, Hi Meiyun ditangkap. Ternyata penangkapan Wang Jiai itu palsu. Memang benar untuk memindahkan harimau dari pegunungan. Siapa yang akan menanganinya? Pak! Ada apa? Dasar bajingan. Apakah kamu yang mengatur penculikan Meiyun? Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengulitimu. Siapakah kamu?
Tenanglah, memberikan petunjuk lebih bermanfaat daripada memarahi. Saya adalah tunangan Himeyun. Dia memojokkan saya. Bawa Meyun keluar. Dia pasti telah bersekongkol dengan para penculik. Jika tidak, bagaimana mungkin? Dan dia tidak ada di sana. Percuma saja mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan menyelamatkan Meyun, kita bisa membersihkan air kotor ini. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan Himeyun. Apa yang kamu tabung? Mulut. Kembali ke kantor polisi. Chen Xiaoshan tidak memiliki pesanan saya. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan setengah langkah pun. Kembali ke kantor polisi. Chen Xiaoshan tidak memiliki pesanan saya. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan setengah langkah pun. Wang Minjun. Kemarilah. Telepon yang diterima Bureau San barusan berasal dari Xiong Lao San. Dia mengakui telah menculik Himeyun. 3 syarat diajukan. 5 juta sebelum 10. Lepaskan ketiga anak buahnya. Orang yang mengirim uang itu pasti Chen Xiaoshan. 1 syarat berkurang. Setelah merobek tiket tersebut, Xiong Lao San menunjuk Chen Xiaoshan untuk mengirim uang. Apa yang kau pikirkan? San Bureau berhasil melacak ponsel mereka. Saya memimpin tim untuk mengakhiri grup ini. Xiong Lao San ganas dan licik. Nona Hi memiliki status khusus. Tidak dapat ditemukan. Alamatnya berada di pegunungan. Entah ada perisai sinyal. Bagaimana dengan San Bureau? Biarkan Chen Xiaoshan memasang pelacak. Pengepungan kelompok. Namun nyawanya bisa dalam bahaya. Ya. Inspektur Wang, apakah ada kabar tentang Himeyun? Pria itu diikat oleh Xiong Lao San. Dia menyuruhmu membawa uang tunai 5 juta, dan ketiga anak buahnya menyelamatkan nyawa. Ada bahaya? Anda bisa menolak. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Aku bilang aku akan menyelamatkannya dengan tanganku sendiri. Ada bahaya? Anda bisa menolak. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Aku bilang aku akan menyelamatkannya dengan tanganku sendiri. Lepaskan anak buahku. Borgol Chen Xiaoshan. Pergi ke utara terlebih dahulu. Jangan menjiplak atau merobek tiket tersebut. Jangan sakiti Sandra. Xiao Yao. Lakukan seperti yang dia katakan. Aku pergi. Ya? Aku bawakan apa yang kamu inginkan, Bah. Bukankah anak itu sangat jago berkelahi sebelumnya? Borgol sekarang. Coba saya lihat bagaimana Anda memutarbalikannya. Jujur saja, aku bisa menghancurkanmu meskipun kau diborgol, seperti belalang. Setelah bertemu Tuan Xiong, aku akan membereskan kebodohanmu dan pergi. Saudara laki-laki kedua. Anak ini tahu sedikit kungfu, hanya dia. Ya, balas dendamlah untuk kami, bawa dia ke sini. Ayo pergi. Saya membawa uang itu, biarkan orang itu pergi. Ayo pergi. Saya membawa uang itu, biarkan orang itu pergi. Uang kertas palsu. Beraninya kau mempermainkan kami? Berdirilah di sana. Saya bisa mengambil peluru, tapi Himeiling tidak mungkin terluka secara tidak sengaja di sini. Apakah kamu jago berkelahi? Bergerak lagi dan aku akan menembak kepalamu hingga hancur. Bagaimana? Aku takut kamu memukulku. Hahaha, Xiong Lao San itu bagus. Adikku, aku lihat kemampuanmu juga bagus. Kenapa kamu tidak bergaul denganku? Anda dijamin akan menjadi miliarder dalam 3 tahun. Jika Anda menolak, saya tidak senang. Bagaimana kalau kita memikirkannya dulu? Aku janji, tapi kamu harus membiarkannya pergi dan berjanji untuk tidak pernah menyentuhnya lagi. Tidak ada apa-apa. Makanlah. Terbuat dari bunga cinta. Gunakan sutra hati Jiusuan untuk mengusirnya. Bisakah kamu membiarkannya pergi? Bisakah kamu membiarkannya pergi? Hahaha, dasar idiot. Apakah kamu benar-benar makan? Apakah saya membutuhkan Anda sebagai bawahan saya? Serangan Isodro. Tunggu saja sampai mati. Tunggu kesempatan untuk menyelamatkan Meyun. Sekumpulan babi bodoh. Tergantung pada game apa yang kamu mainkan. Berhenti berbaring, bangun dan panggil Himeyun. Saya ingin bertanya sesuatu. Benda-benda tak berguna, enyahlah dari sini. Tuan Song,
Dia memperbaiki saya dengan jarum perak. Aku tidak bisa bergerak. Bagaimana dengan membuat film bela diri? Pesan orang-orang dengan jarum perak. Bekas luka pisau Jiuye. Apakah kamu ingin membangunkan si lugu itu? Anda ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung, lalu menyeretnya turun. Telepon setelah urusan bisnis selesai. Jika tidak, kubur saja. Ya. Tuan, selamatkan aku jahat. Hahaha. Hahaha Nonahi. Jangan takut dengan uang tebusan. Tapi harus bekerja sama. Biarkan kalian berdua menampilkan aksi cinta secara langsung. Hahaha, seseorang membeli hak ciptanya. Hahaha, tidak tahu malu. Saya menolak. Terserah kamu. Aku menghitung sampai 3. Lepaskan pakaianmu. Kemudian, dia sudah mati. 1, 2, 3. Xiong Laosan hanyalah pil kecil yang pecah. Masih berusaha merencanakan makar terhadapku. Guru, saya telah mencicipi rempah-rempahnya. Semua racun tidak dapat dilawan. Berani bersekongkol melawan sang penguasa. Kecantikan yang dibuli dia. Aku akan membiarkanmu mencicipi metodeku. Saudara Chen, terima kasih. Kantor polisi Meiyun berada tepat di bawah gunung. Aku akan mengantarmu menuruni gunung. Chen Xiaoshan, kau benar-benar menyelamatkan Nona He. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Aku sudah mengawasi perampok itu selama lebih dari setengah jam. Cepat masuk dan tangkap orang-orang. Kenapa kamu tidak masuk saja? Mereka penyandang disabilitas. Meiyun ketakutan. Saya membawanya ke rumah sakit. Oh, benar sekali. Jalan sudah dibersihkan. Kamu bisa pergi sekarang. Pergi tangkap orang-orang. Meiyun Shen Xiaoshan. Beri aku seseorang. Ini bukan urusanmu di sini. Aku tidak melihatmu saat aku menyelamatkan orang-orang tadi. Aku baru saja melihatmu keluar. Apa maksudmu? Himeyun adalah tunanganku. Tunangan. Himeyun mengatakan kepadaku bahwa kami hanyalah teman biasa denganmu. Kamu belum terbangun dari mimpimu, kan? Xiong Laosan tidak melukainya. Videonya tidak terkirim. Juga membayar setengahnya. Apakah anak bernama Chen Xiaoshan ini berbicara dengan Meiyun? Orang desa yang bodoh. Kamu masih ingin katak memakan daging angsa. Kencinglah dan ambil foto dirimu sendiri. Bagaimana jika itu tunangan? Perampok itu baru saja menodongkan 3 pistol ke arahku. Kami sudah melakukannya 2 kali. Sebaiknya kau jangan berhalusinasi. Kamu benar-benar melakukannya. Chen Xiaoshan, aku membencimu. Aku tidak membunuhmu. Aku bersumpah bukan manusia. Chen Xiaoshan, aku membencimu. Aku tidak membunuhmu. Aku bersumpah bukan manusia. Chen Xiaoshan keluar. Pak Wang, ada apa? Xiong Laosan melarikan diri. Dia membencimu. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Mengapa Xiong Laosan melarikan diri? Xiong Laosan mengalami luka serius. Menghilang setelah dibawa ke rumah sakit. Pengawasan memastikan bahwa itu memang dia. Tapi aku tidak bisa menemukan bagaimana dia pergi. Saya menduga dia tidak terlihat. Berhati-hatilah dengan diri Anda dan semua orang di sekitar Anda. Dia tidak bisa berbuat apapun padamu. Namun, Anda mungkin akan menemukan teman dan keluarga Anda. Tidak takut padaku. Tapi bagaimana dengan Niang dan saudari Guifang? Harus segera menangkap beruang ketiga. Thousand AS dapat menembus mode siluman. Bagaimana saya masih bisa menembus pakaian saya? Wanita gemuk itu barusan dengan cepat mengambil kekuatan supranatural. Hei, saudara Xiaoshan. Apakah Anda mencari saudari Guifang? Kakak Xiaoshan, apa yang sedang kau lakukan? Saudari Guifang ada di departemen mana? Dia sedang berkeliling rumah di lantai 2. Itu saja. Apa yang kamu blokir? Aku tetap bisa melihatnya meskipun kamu memblokirnya. Cincin perburuan harta karun. Giok tembus pandang adalah Xiong Laosan. Dia ingin menikam Guifang. Saudara Chen, mengapa Anda di sini? Aku datang untuk menemuimu. Saya ingin meminta izin cuti untuk Anda. Tidak perlu sekarang.
Chen Xiaoshan ini adalah hidupku. Setiap kali saya menemukannya, saya dicubit sampai mati. Bangsal Guifang 3. Pasien tersebut memiliki suatu kondisi. Kakak Chen, tunggu aku. Saya akan mulai bekerja duluan. Baiklah, silakan saja. HMPH. Xiong Laosan akhirnya menangkapmu. Bukankah kau raja para pencuri yang mengaku tak pernah tertangkap? Saya kalah dari Chen Xiaosheng. Seandainya bukan karena kamu atau dia. Jangan pernah berpikir untuk bertemu denganku dalam hidupmu. Seandainya bukan karena kamu atau dia. Jangan pernah berpikir untuk bertemu denganku dalam hidupmu. Bawa pulang untuk verifikasi, interogasi dan sampaikan hal di atas. Raja pencuri ditangkap di Kabupaten Qingshui. Terima kasih, bonus. Sangat enak. Kamu mempelajarinya dari siapa? Yeshuan adalah yang terbaik di kabupaten kami. Jadilah informan jangka panjangku atau masuk akademi kepolisian. UPS, aku hanyalah semacam tanah. Tanam saja lahan seluas 1 hektar itu. Aku akan mengenalkanmu pada seorang pacar. Dan kasus-kasus sulit. Kalau tidak, kamu akan menjadi pacarku. Apakah kamu tidak punya Himeyun? Kami hanyalah teman biasa. Teman biasa. Kamu memeluk orang dan mengusap perut mereka. Chen Xiaoshan sakit perut. Oke. Saya khawatir Anda bisa melihatnya. Kalian berdua sedang apa? Chen Xiaoshan? Siapakah dia? Ini Wang Minjun dari kantor polisi wilayah kami. Inspektur Wang. Jelaskan siapa dia? Inspektur Wang ini. Dia adalah pacarku. Dia adalah pacarku. Chen Xiaoshan, kamu punya pacar dan memintaku untuk mengenalkanmu padanya. Kamu sebenarnya bukan apa-apa. Hai, Nona Su. Baru-baru ini dia bertemu dengan seorang wanita kaya raya. Namanya adalah Himeyun. Hati-hati. Pergilah cari wanita kaya itu. Jangan mencariku di masa depan. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Aku cuma bercanda. Maaf. Maafkan aku, adikmu. Hai Guifang. Bagaimana dengan Emma Xiaolie Guifang? Guifang belum melihatnya hari ini. Kemana ini menghilang? Guifang. Halo Chen Xiaoshan. Su Guifang ada di tangan kita. Gudang terbengkalai di utara Dongcheng. Jangan menontonnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Jangan panggil polisi. Mereka mengawasimu. Halo, apakah ini taksi? Hei, pergilah ke gudang terbengkalai di sebelah utara Dongcheng. Lebih cepat lebih baik. Hei, oke. Lebih cepat lebih baik. Hei, oke. Guifang. Siapa kamu? Lihatlah lagi siapa aku sebenarnya. Kamu bukan Guifang. Ya? Sebutkan siapa yang memerintahkanmu. Di mana pesta hantu itu? Kau berani-beraninya membunuhku. Seseorang akan membalas dendam padamu. Sekarang giliranmu. Wang Jiayu. Chen Xiaoshan, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Hai. Chen Xiaoshan, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Wang Jiayu, berani-beraninya kau menculik pacarku? Aku tak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak menculik. Beraninya kau memukulku? Rasanya bikin aku sedih banget atau aku akan mengupas kulitmu. 3 kali. Aku membuatmu benar-benar tidak bisa berbalik kali ini. Apa yang telah kau lakukan padaku? Perhatikan kekurangan fungsi ginjal Anda. Menyembuhkanmu. Kamu kentut. Ginjal saya berfungsi dengan sangat baik. Silakan masuk. Untuk apa Anda memanggil mereka? Saya mengaku bahwa saya menculiknya. Namun saya adalah tuan muda dari keluarga Wang. Aku bisa membuatmu celaka. Kamu ikuti aku. Aku membuatmu makan dan minum makanan dan minuman pedas. Untuk mengatakan kejam, kau harus mempelajarinya dari tuan muda keluarga Wang. Orang-orangmu sudah bangun. Biarkan mereka melayani Anda dengan baik. Singkirkan hei. UPS, apa yang kamu lakukan? Jangan gigit aku.
Aku Wang Jiayu, bukalah pintunya, aku tak berani melakukannya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan gigit aku Wang Jiayu, buka pintunya, aku sudah tidak berani lagi. Melepaskan. Osmanthus adalah aku. Kamu membuatku takut setengah mati. Saya kira saya telah menjadi korban perdagangan manusia. Seseorang tadi berada di tempat parkir, menutupi hidungku dengan handuk. Guifang baik-baik saja. Saya telah meminta Inspektur Wang untuk menyelamatkan Anda. Para penjahat itu babak belur. Guifang, apakah kamu lapar? Aku akan membelikanmu daun bawang dan roti untuk dimakan. Jangan pergi. Duduklah bersamaku. Oke, aku ingin menikahimu. Tapi ayahmu 200.000, saya 100.000. Saya menabung 40.000. Anda 60.000. Jika memang tidak berhasil, naiklah bus dulu. Baru kemudian beli tiket. Maksudmu naik bus dulu baru beli tiket? Saya hanya punya uang untuk kebun buah. Apa yang kamu bawa? Bayi kecil itu belum menggunakan kekuatan apapun. Kamu belum melamar. Ayahku belum berjanji padamu. Kamu belum melamar. Ayahku belum setuju. Bukankah kamu bilang naik bus dulu baru beli tiketnya? Hai Paman Hehe. Benar sekali, ini Chen Xiaoshan dan putrimu. Hei hei Chen Xiaoshan, dasar binatang kecil, lepaskan putriku, Su Guifang UPS. Tak tahu malu. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Hai Paman, izinkan saya menjelaskan. Pergi dari sini. Apa urusanmu kalau aku mendisiplinkan putriku? Aku akan menjagamu saat aku kembali ke desa. Paman, aku sangat ingin menikahi Guifang. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Guifang? Mengapa? Apa rencana Anda untuk masa depan? Paman, saya tulus. Saya mempelajari teknik pengasuhan baru, kualitas pembiakan yang baik, terjual cepat dan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan di kota tersebut. Bersiaplah untuk memperluas skala pembangunan pertanian. Berapa penghasilan yang bisa Anda peroleh dari memanen makanan di ladang? Zhang Ergou, yang tinggal di sebelah, mengerjakan ratusan ribu proyek setiap tahunnya. Kau tidak pantas untuk Guifang. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Ayo ayo ayo. Ayah, dengarkan kakak Xiaoshan selesai bicara. Berapa penghasilanmu per tahun dengan rencana itu? Saya menghasilkan 3 atau $500 setahun. Berapa penghasilanmu per tahun dengan rencana itu? Saya menghasilkan 3 atau $500 setahun. Pamerkan sesuka hatimu. Mari ikut saya. Kakak Xiaoshan sedang menunggu Anda untuk sukses dalam karir Anda. Aku menunggu kamu melamar. Paman Su adalah penggemar dari kalangan kaya raya turun-temurun. Jangan ambil uang sungguhan dan jangan lepaskan. Harus menghasilkan uang dengan cepat. Penyakit apa yang diderita tuan muda saya? Apakah ini bisa diobati? Jika tidak dapat diobati, pasien akan segera dikirim ke rumah sakit ibu kota provinsi. Gejala seperti rabies. Namun, ada 3 virus yang belum diketahui di dalam darah. Hanya Chen Xiaoshan, yang namanya tercantum di rumah sakit kami, yang mampu menanganinya. Ayo ayo ayo, tolong Chen Xiaoshan. Berlututlah dan mohonlah agar dia datang dan menyelamatkannya. Berlututlah dan mohonlah agar dia datang dan menyelamatkannya. Oke. Aduh. Kepala pelayan Wang Jiayu. Sedang mood banget hari ini. Karung pasir yang tidak cocok untuk pengiriman dari pintu ke pintu bukanlah karung pasir berwarna putih atau krem. Chen Xiaoshan, tolong selamatkan tuan muda kami. Dia sekarat karena darah dalam urin. Selamatkan dia dan anggap saja itu sebagai kerugian. Lalu, mengapa saya harus menyelamatkan tuan muda Anda? Biarkan dia melakukannya sendiri. Menjauhlah dari sini. Dasar udang kecil, jangan pukul aku. Anda ingin melawan keluarga Wang. Aku tidak berhutang budi pada keluarga Wang. Chen Xiaoshan, kau masih ingin pergi setelah memperlakukan tuan muda seperti ini? Kamu harus ikut bersama kami hari ini. Ini persis seperti gaya keluarga Wang Anda. Saya kira Anda tadi mendapatkan naskah yang salah. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Aku harus pulang dan memetik apel setelah mengalahkan. Tuan muda Chen Xiaoshan ingin Anda meminta maaf secara langsung. Nomor telepon master adalah nomor teleponnya. Untuk apa Chen Yaoshan mencariku? Hei, jangan terlalu bersemangat. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu di dunia ini. Aku benar-benar ingin membantumu. Bajingan ini. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan?
Halo Wang Jiayu. Hubungi saya untuk tagihan medis sebesar 2,50 juta malam ini. Kirimkan uang tunai itu ke saya di bawah bangunan pohon belalang besar itu. Oke? Aku akan meminta seseorang mengantarku malam ini. Hanya 100.000. Ayah Guifang ingin memaksa putranya untuk pergi kencan buta dengan bos besar. 100.000 dolar pun tidak cukup untuk sebagian kecil saja. Jika Wang Jiayu ini berani membatalkan janji kencan denganku malam ini, aku menghancurkan keluarga Wangnya. Jika Wang Jiayu ini berani membatalkan janji kencan denganku malam ini, aku menghancurkan keluarga Wangnya. Hai Guifang, Su Guifang, apakah kamu di rumah? Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk melamar Guifang. Aduh buyung. Oke. Saya ingin Anda tahu apa itu pertandingan. Sao An lagi-lagi sedang mendorong apa? Guifang adalah istriku. Tidak ada yang ingin merampok. Tante, aku sedang mencari Guifang. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk melamar Guifang. Tante Zhao, siapakah anak laki-laki malang ini? Ini adalah rumah yang sudah rusak di ujung timur desa. Aku bahkan tak mampu membeli mobil bertenaga baterai. Su Xiao mengabaikannya. Kamu sudah sangat tua. Belajarlah dari orang lain. Bagaimana cara memanggil orang? Su Xiao, apakah kau tidak tahu malu? Mengapa kamu tidak menggantinya dengan nama belakangnya saja? Kenapa kamu tidak menelepon Suan saja? Beraninya kau memarahiku? Maksudku, kamu lebih dari sekadar putranya. Bakti kepada orang tua. Sebelum kamu menelepon, tanyakan pada tuanmu apakah kamu akan menelepon. Su Xiao aku. HMPH, aku suka kepolosan Guifang. Uang saku 600.000. Ikuti saya ke ibu kota provinsi. Gaji bulanan 20.000. Berangkat malam ini. Aku bahkan tidak ingin menghancurkan Guifang Men dengan uang. Gaji bulanan 20.000. Berangkat malam ini. Aku bahkan tidak ingin mendobrak pintumu dengan uang. Sule punya banyak uang? Hahaha. Janjikan saja soal Xiao Fang. Berjanjilah dengan cepat, Sule. Chen Xiaoshan masih di sini menunggu untuk meminum anggur pernikahan. Kulitnya tebal sekali. 600.000 bukanlah apa-apa. Ginseng saya bernilai 2 juta. Katanya aku akan menerimanya sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Guifang. Terlihat bagus. Jual 2 juta, tidak bisa terjual. Kakak Su sedang membual. Ginseng ini bernilai hingga 2.000. Ini adalah cabang ginseng asli. Madu akar kuning telur. Bersikaplah santai. Haha. Anjing tidak memakan makanan ini. Orang-orang ini buta. Aku menggali ginseng ini dari 3 gunung. Apakah Sudanian dan Chen Xiaoshan ada di sana? Saya mencarinya di apotek ibu kota provinsi. Pak Chen, Anda tidak menjual ginseng itu, kan? Jual uang padaku. Saya membawa 1 juta. Jual uang padaku. Saya membawa 1 juta. Merindukan. Nilai sebenarnya dari benda ini. Tentu saja, ginseng ini memiliki permukaan yang halus dan harum. Keunggulan festival pegunungan. Tanaman ini setidaknya berusia 800 tahun. Saya menurunkan angka 1 juta terlalu rendah. Saudara Chen, saya hanya punya uang tunai sebanyak ini. Jika jumlahnya terlalu sedikit, kita bisa membahasnya lagi. Saya akan mengumpulkan uangnya. Mengapa kedua orang ini berbicara dengan cara yang berbeda? Siapa yang berpura-pura? Ini jelas merupakan sebuah cabang. 200 dolar itu tidak sepadan. Keluarga saya telah membuat bahan-bahan obat selama 100 tahun. Aku sama sekali tidak merindukan ginseng ini. Anak ini adalah generasi kedua orang kaya yang tidak berpendidikan. Beraninya kau bilang ginsengku adalah ranting. Aduh, ini belum tahun baru Imlek. Mengapa Anda meminta amplop merah kepada saya? Ginseng untuk jiwa bebas, kan? 1 juta? Akan saya jual kepada Anda sekarang. Saya masih memiliki banyak ginseng berkualitas seperti ini di rumah saya. Tidak apa-apa. Pak Chen, ajak saya membeli ginseng. Hei, jangan sekarang. Saya ada urusan sekarang. 1 juta itu seekor sapi. Aku menghabiskan ulang tahunku bersama 1 juta selebriti internet. Bermain-main dengan wanita haha. Hah? Setidaknya 10 juta per tahun. Oke, berhenti bicara. Tinggalkan aku sendiri. Nah, apakah kamu berani bermain denganku demi sejumlah uang? Saya akan menyuruh seseorang mengantarkannya sekarang juga. 1 juta di tempat. Apakah kamu berani bermain denganku demi sejumlah uang? Saya akan meminta seseorang mengirimkan 1 juta sekarang juga. Pesan paman di tempat. Ini orang bodoh. Kau memintanya untuk menikahi Guifang. Apakah kamu tidak takut rumahmu terbakar? Suluo ini sangat dua. Saya masih ingin menikahi putri saya. Bocah itu jangan berani menghilang dari hadapanku.
Chen Xiaoshan mencarimu lagi. Orang tua itu menyuruhnya mengirim uang sebelum jam 8. Baru saja datang. Hampir saja aku terlewati. Saudara Chen telah menemukanmu. Apakah Anda terlambat? Uang tunai 2 juta diberikan terburu-buru. Agak terlambat. Hei, kau tidak melihat tuan muda itu menjemput orang-orang? Pergilah. Apa yang kamu? Berani bertingkah liar di depan kakak Chen. Anda adalah tuan muda yang mana? Ayahku adalah ahli pedang dari 4 lautan. Su Tiancho. Apakah kamu sudah mendengar? Ternyata itu adalah spesies milik Su Tiancho. 3 kali sujud kepada saudara Chen. Pergilah. Kalau tidak keluarga Su tidak perlu berbaur lagi. Dasar kau tua. Kau ingin aku bersujud padanya? Apakah kamu gila? Profesor Chen, apakah Anda sedang mencari seseorang? Aku tidak ingin Guifang pergi kencan buta. Jangan membuat masalah. Jika kamu mengalahkan penjahat, kamu harus membayar biaya pengobatannya. Aku tidak ingin Guifang pergi kencan buta. Jangan membuat masalah. Jika kamu mengalahkan penjahat, kamu harus membayar biaya pengobatannya. Paman, kau salah paham padaku. Aku bersamanya. Saya hanya menontonnya 2 kali secara total. Konflik adalah urusan mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka bertanggung jawab atas hal itu. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Berhenti memukulku dan minta maaf. Aku minta maaf. Aku bersujud dan berhenti. Anda bisa menghubungi polisi jika tidak setuju. Apakah kamu harus menghadapinya? Pergilah keluar untuk menanganinya. Jangan membuat masalah di rumah paman suku. Para tetangga masih ingin tidur. Ya, singkirkan sampah ini dan buanglah. Kakak Chen tidak suka melihat sampah. Maksudku, kamu juga pergi keluar. Saudara Chen, uang ini milik tuan muda saya. Ambil kembali uang ini. Aku tidak perlu memberitahu tuan mudamu. Besok malam aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ya, paman, lihatlah pernikahanku dengan Guifang. Aku tidak punya pendapat. Tanyakan pada bibimu. Oke, 1 juta ini. Kapan kamu bisa menikah? Uang itu? Biarkan saja di sini. Hai Xiao Fang. Kirim Xiao Shan hehehe. Hahaha. Kakak Xiao Shan, pulanglah malam ini. Pulang. Kayu mati menyuruhmu pergi. Tidak dapat menemukanmu. Aku tak akan menjadi istrimu. Pergilah seperti yang kukatakan padamu. Aku tidak bisa menemukanmu dan tidak akan menjadi menantumu. Anak laki-laki yang kesepian dan gadis janda. Angin malam kencang. Sayang, apa yang kamu takutkan? Bersikaplah lembut. Halo Xiao Yun. Bagaimana penjualan apel saya? Itu terbakar. Apelmu terbakar. Perusahaan ingin melakukan promosi secara global. Saya tinggal di wilayah Anda. Bertanggung jawab atas akuisisi. Datanglah ke ibu kota kabupaten. Alamatnya adalah kejutan untuk Anda. Bagus. Aduh, aku masih khawatir aku tidak akan bisa menjualnya. Oke, saya akan menyewa mobil dan langsung pergi ke ibu kota kabupaten. Wang Xiaoyun terikat secara permanen di internet. Sampai jumpa lagi. Ciuman pertama direbut olehnya. Haruskah aku menangis atau tertawa? Kekayaan terbaik di kota besar New York. Nama yang kuinginkan. Mengapa seseorang didaftarkan? Hai Chen Xiaoshan. Wang Xiaoyun. Kenapa kamu di sini? Masuklah. Kenapa kamu di sini? Masuklah. Hehe. Kamu tertawa kan? Belum pernah melihat wanita cantik. Hai, Saudari Xiaoyun. Kamu terlihat semakin membaik. Anda bisa berbicara. Inilah jalan perdagangan yang telah disiapkan untukmu. Aku milikku. Chen Xiaoxia memiliki industri. Sukacita dari surga. Ini adalah kantor perusahaan. Terdapat 100 pusat perbelanjaan pasokan langsung di seluruh negeri. Pilih jalur kelas atas. Harganya mahal, dan sudah terjual ke luar negeri. Ia akan segera dapat memasuki pasar luar negeri. Saudari Xiaoyun, apa maksudmu? Mungkinkah jaraknya sedekat itu? Sangat berisi. Wanita ini terlalu gegabah. Kamu bisa merasakannya untuk seorang pria, kan? Perusahaan nominal memberi Anda 80% saham. Kami mengelola di lokasi. Anda mempekerjakan orang dan menghasilkan uang, beri saya sedikit uang sewa saja. Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Kalau begitu, duduklah bersamaku sebentar. Oke. Hei, Chen Xiaoshan, apa kau tidak tahu cara memijat? Tekan saja kakiku. Perjalanan bisnis sangat melelahkan. Oke.
Perjalanan bisnis sangat melelahkan. Oke. Ah, Chen Xiaoshan, dari siapa kamu mempelajari teknik ini? Ini sangat nyaman. Mempekerjakan Anda sebagai tukang pijat pribadi. Saya akan memberi Anda 6.004 atau 5 kali sebulan. Bicara soal uang. Temukan saya kapanpun Anda membutuhkannya. Titik akupunktur Taiyin dapat membuat wanita bergerak baik secara fisik maupun mental. Hei, aku tidak menyangka dia akan bereaksi seperti itu. Penampilan yang kuat. Tubuh sensitif. Kandung kemih Tuan Chen hampir meledak. Tolong segera datang ke rumah sakit. Ah, aku baru saja melupakan sesuatu. Apakah kamu sedang istirahat? Aku akan segera sampai. Apakah kamu baru saja melupakan sesuatu? Bisakah Anda bersabar dengan saya? Aku akan segera sampai. Chen Xiaoxian, kamu bajingan. Apakah kamu masih bisa datang? Aku mau buang air kecil. Wang Jiayu, bersenandunglah lagi padaku. Aku tidak peduli padamu. Saudaraku, aku salah. Tolong datang cepat. Aku mau buang air kecil. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku. Hei, oke, aku akan segera sampai. Aku duluan. Hai. Aku belum cukup menekannya. Lain kali aku akan menekan Xiaomin untukmu. Tuan Chen, ini dia Fubo. Kamu keluar duluan. Saya akan melayani Tuan muda Anda. Gulungan. Tuan Chen, silakan. Terakhir kali Xiong Laosan menculik Himeyun. Apakah kamu memesannya? Kau berhasil mendapatkannya. Tanyakan juga ini. Ingin turun. Aku dan Himeyun tidak memiliki hal itu. Aku pernah berbohong padamu sebelumnya. Sekarang kamu sudah menerima hukuman yang cukup. Sudah saatnya aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sekarang kamu sudah menerima hukuman yang cukup. Sudah saatnya aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Oke, sekarang kamu bisa buang air kecil dengan normal. Namun, kamu tidak boleh menyentuh wanita selama 3 bulan. Jika tidak, akan sulit untuk menyelamatkan para dewa. Hei, Fubao, masuklah. Tuan muda Anda mengompol di tempat tidur. Pak. Kamu boleh buang air kecil sekarang. Chen Xiaoshan, kamu bajingan. Aku sangat membencimu. Aku tak bisa tidur nyenyak jika kau tak mati. Tuan muda akan kembali ke Kyoto besok. Ulang tahun ke-60 sang master. Semua anak harus hadir. Oke. Yuan Shou, aku akan kembali dan membunuhnya. Hai Xiaoshan. Kemarilah, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Paman beruang, ada apa kau mencariku? Paman ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Asalkan kamu membantu membangun jalan di desa. Saya 80.000. Anda juga bisa menjelaskan kepada kepala desa. Oke, Paman beruang, katamu. Anda juga bisa menjelaskan kepada kepala desa. Oke, Paman beruang, katamu. Proyek penerbitan buku itu dirampas oleh Liu Lao. Separuhnya masih berisi. Lokasi konstruksi tidak dapat digunakan. Kamu harus membantu Paman. Apakah kau mengajakku berkelahi? Mengapa kamu tidak mencari Li Junmin? Li Junmin, dia masuk dan lebih gelap dari Liu Lao. Mencari 2 anjing tadi malam. Pada akhirnya, dia juga dijemput olehmu. Seharusnya aku mengirimnya ke Li Junmin. Berperang itu sia-sia. Anda membuat janji temu dengan Liu Lao. Aku akan berbicara dengannya. 20.000 ini diberikan kepada wali kota terlebih dahulu. Tambahkan setelah selesai. Oke, Paman beruang, aku akan mengajaknya kencan malam ini. Hei, tidak apa-apa, aku akan makan dulu. Ya, tentu. Kepala desa. Hai Xiaoshan. Apakah Zhang Daxio membayar? Paman beruang memberimu 20.000 dolar untuk kepala desa? Anda bisa mendapatkan uang dari ayam jantan besi. Apakah Anda seorang menantu yang berkeliling dari rumah ke rumah? Saya bertunangan dengan Gui Fang, hanya untuk membantunya. Saya pergi ke kantor pemerintahan daerah untuk sebuah pertemuan. Saya pergi ke kantor pemerintahan daerah untuk sebuah pertemuan. Hello Mei. Chen Xiaoshan, cepat datang ke supermarketku. Urusan serius. Hai,
Saudari Mei, aku belum tidur semalaman. Bisakah kau memberiku waktu istirahat? Tidak. Anda bilang Anda akan siaga. Cepat datang. Hei, oke, Saudari Mei, aku akan pergi ke sana sekarang. Aduh, Kak Mei memakai bulu cerpelai untuk keluar hari ini. Hari ini aku akan pergi ke kantor pemerintahan kabupaten untuk membayar mie instan, dan kamu akan menemaniku. Berapa umurnya? Anda masih menerima uang tunai. Saya suka menghitung uang. Cepatlah dan bertemu pukul 10. Wanita ini mengalami gatal di leher. Lebih gatal. Aku sangat bimbang. Wanita ini mengalami gatal di leher. Lebih gatal. Aku sangat bimbang. Apa yang sedang dilakukan oleh kedua pasangan kekasih kecil itu? Kamu mau apa? Kami hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Jujur saja, saya seorang petugas polisi. Apa yang hebat dari polisi? Kami tidak melanggar hukum, yaitu ayo pergi. Mereka, Bos Zhao, silakan duduk. Pak Zhao, toko saya baru saja direnovasi. Sang ibu dirawat di rumah sakit sebelum dipindahkan. Apakah kamu siap? Semua uang dibawa. Tanda tangani kontrak hari ini. Hahaha. Apakah ini kekasihmu? Dia terlihat sangat energik. Taimo. Tidak apa-apa, tapi wajahnya lebih lembut. Bos itu menggoreng 2 hidangan. Apakah kamu tidak makan pagi tadi? Oke, saya akan meminta asisten koki untuk menggoreng 2 hidangan. Tunggu sebentar. Bos itu menggoreng 2 hidangan. Apakah kamu tidak makan pagi tadi? Baik. Saya akan meminta asisten koki untuk memasak 2 hidangan. Tunggu, apa yang sedang kamu lihat? Apa masalahmu? Hei, Hei. Apa yang kamu lakukan sampai berkelahi di toko saya? Pergi dari sini. Bos, Anda sering datang ke toko ini untuk menjadi gangster. Saya tidak akan menandatangani kontrak. Ini adalah daerah wisata. Keamanan yang baik dengan patroli 24 jam. Xiao Shan, bagaimana menurutmu? Kakak Mei sebaiknya membelikan milikmu. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak akan ada yang membuat masalah. Hai. 200.000 saya. Saya sudah menabung 200.000 selama 10 tahun. UPS. Sepertinya barang itu baru saja dicuri oleh orang itu. Apakah ini jebakan? Kedua kelompok tadi adalah satu kelompok. Kami menjadi sasaran ketika kami bertemu dengan Little Green Hair. Apakah Anda bersekongkol? Kembalikan uangku. Aku baru saja bersamamu. Aku tidak memindahkan tasmu. Bulan Mei tidak apa-apa. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Bulan Mei tidak apa-apa. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Downtime ditaburkan di pagi hari. Ini sangat berguna. Hai. Aduh. Chen Xiaoshan kecil. Uangnya sudah dikembalikan. Jika Anda tidak puas, datanglah ke Jinlan siang untuk menemui saya pukul 9 malam ini. Bos saya, Liu Laowu, Anda tidak punya nyali untuk mencarinya. Hai, Saudari Mei. Uang kembali. Chen Xiaoshan, kamu luar biasa. Bos Zhao, dana sudah tersedia. Jangan berkata apa-apa. Saya membeli toko ini. Hei. Oke, ini kontraknya. Kunci toko ini diserahkan kepada Anda. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya duluan. Hahaha. Chen Xiaoshan menutup toko malam ini. Temani aku ke hotel untuk menonton TV. Saudari Mei tidak bisa menepati janji malam ini.
Kamu bukan seorang wanita. Apa ketidaknyamanannya? Saya akan membicarakan bisnis dengan Liu Lao malam ini untuk menarik pelanggan. Mari kita periksa lebih teliti di lain hari. Ambil kuncinya sesuka Anda. Hai Paman Beruang. Bantu saya membawa Liu Lao ke restoran Jinlan siang ini. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Golan yang mana? UPS? Ada toko baru. Suruh saja dia datang. Oke. UPS? Ada toko baru. Suruh saja dia datang. Oke. Bos, siapa yang akan dihadapi Zhang Daxiong malam ini? Anda adalah orang-orang Liu Lao. Siapakah kamu? Katakan padaku. Bagaimana Zhang Daxiong akan berurusan dengan tuan kelima? Aku ayahmu. Kembali dan beritahu Liu Lao. Kakak laki-laki tertua saya adalah Li Junmin. Jika Anda tidak setuju, selesaikan masalah dengannya. Oke. Kamu menungguku. Hei, Erhu. Sekarang cepat kemari. Antarkan adikku ke rumah Chen Xiaoshan malam ini. Si kecil berbaju merah itu harus menangkapnya malam ini juga. Aduh, nama lengkapnya saudara laki-laki. Aku dilempar ke sungai oleh Chen Xiaoshan. Airnya masih menggenang di rumah sakit. Aduh, saudara nasional. Aku dilempar ke sungai oleh Chen Xiaoshan. Airnya masih menggenang di rumah sakit. Ibu yang menyebalkan. Keluar dari rumah sakit sekarang juga. Saya tidak peduli. Harus menghabisinya hari ini. Oke, saya mengerti. Apakah Liu Lao memanggil harimau gemuk itu? Sang guru kelima memiliki sebuah pesan. Jangan khawatir tentang Zhang Daxiong. Omong kosong, aku akan memberimu jari tengahku hari ini, tahun depan. Siapakah Zhang Daxiong? Saya rasa saya tidak mengenalnya. Berpura-puralah menjadi ibumu. Malam ini pukul 9, Tuan kelima Hotel Jinlan Siang sedang menunggumu dan tak berani datang. Hump. Melihat Tuan kelima berlutut dan memanggil kakek. Apakah kamu mendengarku? Berani bertindak liar di wilayah Laozu. Tunggu. UPS, UPS. Dia langsung dikalahkan begitu keluar dari pertandingan. Pembalasan ini akan terlaksana. UPS, UPS. Dia langsung dikalahkan begitu keluar dari pertandingan. Pembalasan ini akan terlaksana. Chen Xiaoshan kembali melakukan panggilan yang mengganggu. Menahanmu selama 24 jam. Inspektur Feng, saya melaporkan geng-geng tersebut. Malam ini, Liu Lao dan Li Junmin. Pukul 9 malam, pertandingan akan berlangsung di Golden Orchid Fragrance Hotel di Heilongtan. Benar atau salah? Anda mendengarnya dari mana? Hubungan kita. Apakah boleh aku berbohong padamu? Cukup atur kontrolnya dengan cepat. Oke, aku mengerti. Aku akan mentraktirmu hotpot paling pedas. Hei, hotpotnya terselamatkan. Tapi biaya perwalian ini, ingat untuk menggunakan kartu saya. Hai, kepala darurat. Liu Lao dan Li Junming akan bertarung di kolam naga hitam pukul 9 malam ini. Bocah nakal itu menipu. Tapi tertangkap. Tahun ini berjalan maju dan stabil. Sekarang. Cai Ge. 200.000 banyak. Ini uang. Mana uang saya sebesar 200.000, saudara Cai? Aku juga tidak tahu. Saya tidak menyentuh tas itu. Ia menjadi dirinya sendiri. Koin hantu itu masih keras kepala. Sebutkan di mana uang itu disembunyikan. Aku benar-benar tidak tahu. Mengatakan, di mana uang itu disembunyikan? Aku bahkan tidak tahu. Cai Ge. Tidak ada uang lagi. Aku akan mengirim pacarmu ke Brasil untuk menelanjangiku. 200.000? Berapa yang harus dia bayar? Saudara Cai? Saudara Cai? Aku salah. Mohon maafkan saya. Selamatkan pacarku. Aku salah. Pergi sana, kakak Cai. Diamlah. Saya, Chen Xiaoshan, telah mendapatkan uang saya kembali. Jika Anda tidak puas,
Datanglah ke Kecamatan Jinlan untuk menemui saya pukul 9 malam ini. Bos saya Liu Lao. Kamu tidak punya nyali untuk mencarinya. Liu Lao ini belum selesai. Ayo pergi. Halo Xiao Chen. Sembunyikan sekarang. Liu Lao dan Li Junmin menyelamatkan orang-orang. Aku akan membiarkan proyek ini berakhir malam ini. Biarkan saja. Jangan takut, Paman Beruang. Kelompok Liu Lao tidak bisa melihat cahaya. Nyalakan lampu malam ini. Biarkan mereka bubar. Oh, kapan kamu masih keras kepala? Kamu tidak akan pergi. Saya tidak menyarankan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya akan membantu Anda merawat ibu Anda. Zhang Daxiong cukup setia. Anda bisa menelepon nanti. Zhang Daxiong cukup setia. Anda bisa menelepon nanti. Chen Xiaoshan Lao Zu sedang mencarimu. Haha, kamu berdiri di sini menonton pertunjukan. Aku tidak takut memercikkan darahmu kemana-mana. Ah, saya dengar. Jadi, silakan duduk dan saksikan pertunjukannya. Inilah buah kekayaan terbaikku. Handuk-handuk itu untuk kepala kalian yang terluka. 50 apel masing-masing. 50 handuk. Apakah kamu menginginkannya? Hahaha. Kapan kita pernah memberikan uang kepada masyarakat? Apakah kamu tergila-gila dengan uang? Hahaha. Beli atau tinggalkan. Katakan ya dulu. Bertarunglah, jangan melewati batas. Aku akan memukul siapapun yang melewati batas. Kamu menabrak beberapa dari kami. Aku sangat takut. Ayah yang ketakutan setengah mati. Hei, apa yang bisa kamu lakukan jika aku masuk? Hei, aku di luar lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Hei, aku ikut. Hubungi aku kalau bisa. Ah, turunlah. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Kamu aku adalah kakak laki-laki. Lurus. Sudahlah. Fokus utama malam ini adalah Liu Lao. Tangkap dia di akhir. Ah. Mengapa orang-orang Liu Lao belum datang juga? Bukankah ada janji temu jam 9? Sekarang jam 9.50 dan dia belum datang juga. Pergi jalan-jalan. Ayo pergi. Mengapa Liu Lao belum datang juga? Jika kamu takut, jika kamu tidak datang, Wang Minjun harus mengatakan bahwa aku menyebarkan informasi palsu. Harus dipukuli sampai mati olehnya. Harus dipukuli sampai mati olehnya. Tuan kelima. Warga Li sama sekali tidak mengenal Zhang Daxiong, diprovokasi oleh Chen Xiaoshan. Apa selanjutnya? Saya sedang mengamati dari lantai 2 hotel di seberang jalan. Chen Xiaoshan adalah seorang ahli. Jangan memprovokasi, biarkan tentara dan warga sipil yang bertindak. Polisi ada di sini malam ini. Suruh saudara-saudara itu mundur. Oh bagus. Chen Laosan, mengapa kau di sini? Hei, harimau gemuk. Saya Li Junming. Liu Lao sudah meninggal. Atau seekor kura-kura yang menyusut? Aku sudah menunggu sejak lama. Bagaimana jika kamu tidak berani datang? Datang saja kemari, bersujud, dan memohon ampunan. Aku memaafkanmu. Li Junming, aku akan menidurimu. Aku di sini, aku akan turun dan mengulitimu sekarang. Pertunjukan akan segera dimulai. Pertunjukan akan segera dimulai. Kemana Chen Xiaoshan pergi? Melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Ini seperti belajar dari Lei Feng. Chen Xiaoshan ini sangat aneh. Silakan ambil. Ayo, ayo, ayo. Ini aku memegang darah naga rambut dan naga kuali. Dengan kebun buah-buahan yang menghasilkan panen melimpah dan toko-toko eksklusif. Hei, sudah waktunya aku melamarmu. Guifang, sejak pertama kali kau membayar biaya pengobatan ibuku di muka, aku mengenalimu. Sekarang saya memiliki lahan pertanian dan sebuah toko. Dapat memberikan Anda kehidupan yang stabil. Maukah kamu menikah denganku? Oke.